Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Nama saya Raffi Danila Aswar dan teman saya Muhammad Rizal. Di sini kami akan mempresentasikan terkait jurnal yang telah kami review sebelumnya yang berjudul Analisis Nilai Tambah Agroindustri Tepung Tapioka di Desa Negara Tengah, Kecamatan Sinema di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Tepung tapioka di Desa Negara Tengah, Kecamatan Sinema, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk latar belakang sendiri, industri pertanian yang maju diharapkan dapat membuat masyarakat Indonesia yang agraris dan tangguh sekaligus menjadi masyarakat industri. Perkembangan agroindustri, pengembangan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menjadi alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terkait bidang pertanian. Keterkaitan ini sebagai ciri negara berkembang yang strukturnya mengalami transformasi dari ekonomi pertanian menjadi industri pertanian agroindustri. Wujud keterkaitan ini dari sektor pertanian sebagai industri hulu yang memasok bahan baku dan sektor industri pertanian sebagai industri yang meningkatkan nilai tambah pada hasil pertanian menjadi produk yang kompetitif. Salah satu komoditas pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah melalui agroindustri adalah pengelolaan ubi kayu di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, bahwa terdapat 6 agroindustri yang mengelola ubi kayu menjadi tepung tapioka. Untuk teori pendukung, yang pertama itu konsep nilai tambah merupakan suatu pengembangan nilai yang terjadi karena adanya input fungsional seperti perlakuan dan jasa yang menyebabkan bertambahnya kegunaan dan nilai komoditas selama mengikuti arus komoditas tersebut. Kemudian nilai tambah merupakan nilai output dikurangi nilai input dibeli dari luar. Menurut Giting tahun 1986. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai tambah dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu teknis dan pasar. Untuk teknis meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan, tenaga kerja. Faktor produksi meliputi harga output, upah kerja, harga bahan baku, nilai input lain selain bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian untuk teori penelitian menggunakan metode studi kasus pada perusahaan agroindustri tepung tapioka di Desa Negara Kecamatan Sinema, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk variabel yang digunakan penulis meliputi 5. Yang pertama biaya dibagi menjadi 2, biaya tetap fixed cost, kemudian biaya variabel cost. Untuk yang kedua penerimaan, untuk yang ketiga pendapatan, yang keempat R atau C adalah perbandingan antara penerimaan dan total biaya, yang kelima nilai tambah. Baiklah, untuk berikutnya yaitu tentang hasil penelitian. Dari jurnal yang kami review itu termasuk jurnal acuan yang kami gunakan, yaitu hasil penelitiannya berdasarkan jurnal acuan. Hasil penelitian terhadap agroindustri tepung tapioka didapatkan nilai tambah sebagai berikut. Yang pertama, nilai tambah pada perusahaan agroindustri tepung tapioka sebesar 662 per kilogram dengan total produksi 700 kilogram dalam satu kali produksi. Dan untuk penerimaan rata-rata yang diperoleh oleh perusahaan agroindustri tepung tapioka sebesar Rp4.200.000 dengan banyaknya produksi yang dihasilkan sebesar 700 kg dan harga jual sebesar Rp6.000 per kilogram dalam satu produksi. Dan untuk rata-rata pendapatan agroindustri tepung tapioka dalam satu kali proses produksi ini sebesar Rp1.192.463, di mana hasil itu selisih dari penerimaan dengan biaya produksi sebesar Rp3.7.536. Dan yang terakhir, biaya produksi ini meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Dan untuk besaran R per C yaitu 1,39, yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh perusahaan
agroindustri tepung tapioka ini, maka perusahaan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,39 dan pendapatan sebesar Rp0,39. Dengan demikian, usaha agroindustri tepung tapioka ini layak untuk diusahakan atau memperoleh respon baik oleh konsumen. Dan untuk berikutnya itu ada hasil penelitian dari jurnal pembanding. Berdasarkan jurnal pembanding, hasil penelitian terhadap agroindustri tahu didapatkan nilai tambah sebagai berikut. Nilai tambah yang diperoleh dari produksi agroindustri tahu tersebut sebesar Rp7.607 per kilogram untuk tahu berukuran kecil, sedangkan nilai tambah untuk tahu besar yaitu sebesar Rp5.578 per kilogram. Dan untuk penerimaan rata-rata agroindustri tahu ini sebesar Rp96.147.690 per bulannya. Dengan sumbangan penerimaan rata-rata produk tahu kecil sebesar Rp60.824.652 per bulannya, dan produk tahu besar sebesar Rp35.323.038 per bulan. Dan untuk keuntungan sendiri yang didapat oleh keuntungan ataupun pendapatan yang didapat atau diperoleh oleh agroindustri tahu sendiri dalam sebulannya yaitu Rp26.919.181 per bulan. Dan untuk besaran RPC-nya yaitu setiap pengeluaran sebesar Rp1, maka perusahaan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,3. Dan untuk kesimpulan yang diperoleh dari hasil perbandingan kedua jurnal itu, yaitu berdasarkan hasil perbandingan jurnal acuan dan jurnal pembanding, dapat diketahui bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam besaran R per C-nya, yaitu sebesar 1,39, yang artinya dalam pengeluaran Rp1 oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,39. Dengan demikian, kedua perusahaan layak untuk diusahakan atau memiliki respon baik dari para konsumennya atau pelanggannya. Dan pada jurnal acuan, perhitungan penerimaan dilakukan dengan perhitungan dalam satu periode produksi dengan penerimaan sebesar Rp4.200.000. Nah, sedangkan pada jurnal pembanding, perhitungan dilakukan dalam 1 bulan produksi sehingga penerimaannya sebesar Rp96.147.690 dalam 1 bulan dengan sumbangan dua produknya yaitu tahu besar dan tahu kecil. Begitupun pendapatan atau keuntungan yang diperoleh jurnal acuan sebesar Rp1.191.463 dalam 1 kali produksinya. Sedangkan pada jurnal pembanding itu sebesar Rp26.919.181 dalam 1 bulannya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan dari hasil review jurnal yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar Rp0,39. Dengan demikian, usaha agroindustri tepung tapioka ini layak untuk diusahakan atau memperoleh respon baik oleh konsumen. Dan untuk berikutnya itu ada hasil penelitian dari jurnal pembanding.
Berdasarkan jurnal pembanding, hasil penelitian terhadap agroindustri tahu didapatkan nilai tambah sebagai berikut. Nilai tambah yang diperoleh dari produksi agroindustri tahu tersebut sebesar Rp7.607 per kilogram untuk tahu berukuran kecil, sedangkan nilai tambah untuk tahu besar yaitu sebesar Rp5.578 per kilogram. Dan untuk penerimaan rata-rata agroindustri tahu ini sebesar Rp96.147.690 per bulannya. Dengan sumbangan penerimaan rata-rata produk tahu kecil sebesar Rp60.824.652 per bulannya, dan produk tahu besar sebesar Rp35.323.038 per bulan. Dan untuk keuntungan sendiri yang didapat oleh keuntungan ataupun pendapatan yang didapat atau diperoleh oleh agroindustri tahu sendiri dalam sebulannya yaitu Rp26.919.181 per bulan. Dan untuk besaran RPC-nya yaitu setiap pengeluaran sebesar Rp1, maka perusahaan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,3. Dan untuk kesimpulan yang diperoleh dari hasil perbandingan kedua jurnal itu, yaitu berdasarkan hasil perbandingan jurnal acuan dan jurnal pembanding, didapat diketahui bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam besaran R per C-nya, yaitu sebesar 1,39, yang artinya dalam pengeluaran Rp1 oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,39. Dengan demikian, kedua perusahaan lain perbandingan kedua jurnal itu, yaitu berdasarkan hasil perbandingan jurnal acuan dan jurnal pembanding, didapat diketahui bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam besaran R per C-nya, yaitu sebesar 1,39, yang artinya dalam pengeluaran Rp1 oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,39. Dengan demikian, kedua perusahaan layak untuk diusahakan atau memiliki respon baik dari para konsumennya atau pelanggannya. Dan pada jurnal acuan, perhitungan penerimaan dilakukan dengan perhitungan dalam satu periode produksi dengan penerimaan sebesar Rp4.200.000. Nah, sedangkan pada jurnal pembanding perhitungan dilakukan dalam 1 bulan produksi sehingga penerimaannya sebesar Rp96.147.690 dalam 1 bulan dengan sumbangan dua produknya yaitu tahu besar dan tahu kecil. Begitupun pendapatan atau keuntungan yang diperoleh jurnal acuan sebesar Rp1.191.463 dalam 1 kali produksinya. Sedangkan pada jurnal pembanding itu sebesar Rp26.919.181 dalam 1 bulannya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan dari hasil review jurnal yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.